Halo adik-adik, shalom semuanya. Sudah siap beribadah hari ini? Sebelum bersama-sama kita beribadah, Kak Yunus ingin memberitahukan beberapa hal yang harus adik-adik pahami untuk mempersiapkan ibadah di rumah dengan baik. Yang pertama, selama ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh ya, layaknya adik-adik beribadah di gereja. Meskipun ibadah di rumah, kita mau tetap belajar menghormati kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, selama ibadah ketika kakak-kakak pembina mengajak adik-adik untuk bernyanyi, bangkit berdiri, bertepuk tangan dan lain sebagainya, adik-adik harus mengikutinya. Kemudian yang ketiga, buat papi dan mami, jadilah contoh yang baik buat adik-adik ketika beribadah di rumah. Karena adik-adik melihat figur dari papi dan mami ketika beribadah. Yuk kita bersama-sama akan mulai ibadah hari ini. Yang siap bisa angkat tangannya. Yuk bersama-sama kita akan beribadah di Gereja Anak Holy Kids. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan sama-sama belajar untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik, nanti uangnya adik-adik boleh lipat, jangan diremas-remas ya. Nanti adik-adik yang sudah ada tempat untuk persembahannya, boleh disiapkan ya. Sekarang kita sama-sama siapkan, pegang tempat persembahan kita di sebelah kiri dan uang yang akan kita persembahkan di sebelah kanan. Ingat, pegang yang rapi, jangan diremas-remas ya. Kita angkat persembahan kita ke atas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau belajar Tuhan memberikan persembahan kami karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan keluarga kami, orang tua kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan ini dengan sukacita, biarlah boleh menjadi berkat, boleh menjadi memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik mari kita masukkan bersama-sama ke tempat persembahan kita ya. Oke, kalau sudah ini tempat persembahannya boleh dititip di mami ya. Kita akan kumpulkan tempat persembahan ini nanti pada bulan Desember. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Kak Ruben gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Wow, adik-adik yang ada di rumah gimana kabarnya? Pastinya apa Kak? Dahsyat Dan luar biasa. Oke adik-adik, saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, ayo semuanya memuji Tuhan. Iya. Untuk memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap adik-adik dimanapun mereka beribadah. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kakak pembina yang bertugas. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, oke adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan yang semangat ya adik-adik. Harus. Iya, kita mau menyanyikan pujian di sini senang, di sana senang. senang. Semuanya bangkit berdiri, tepuk tangan, kita bersuka cita bersama-sama. Di sini senang, di sana
dong Kak Susmi, kita harus Iya, tetap Kalau semangat. adik-adik semua masih semangat, ayo kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau katakan pujian ini apa Kak? Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham. Pakai gerakan ya. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu Iya. Adik-adik boleh duduk. Yuk kita bersama-sama mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih fokus memandang Tuhan Yesus. Kita undang hadirat Tuhan Yesus dalam hati kita. Yesus ku
Kak Susmi akan pimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, berkati setiap telinga kami Tuhan, hati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan kakak pembina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar nih kalian? Pastinya luar biasa ya. Nah, kali ini Kakak Jojo mau bercerita tentang firman Tuhan. Ya, Kak Jojo mau bercerita tentang gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu siapa sih Kak Jojo? Nah, kita baca dulu ya ayatnya. Ayatnya di Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Kakak ulangi, Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Biar Kak Jojo bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu diibaratkan seperti gembala. Gembala dan kita orang-orang percaya termasuk siapa? Adik-adik semua yang ada di rumah. Guru-guru pembina juga termasuk orang-orang percaya. Kita semua adalah domba-domba. Domba milik siapa? Milik gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala. Gembala itu biasanya menjaga domba-dombanya adik-adik. Dari apa? Dari serigala, dari rubah, dari orang-orang yang mau mencuri domba. Adik-adik nih, kalau adik-adik nonton di TV. Nah biasanya kan kalau gembala dan domba biasanya apa? Shaun the Sheep ya, yang paling sering disiarin di TV ya. Kita bisa lihat ada gembalanya, ada yang jaganya, ada domba-dombanya ya kan. Nah domba-dombanya kalau diceritanya kan banyak banget, mau diculik lah, mau dimakan sama rubah atau serigala dan lain sebagainya. Nah adik-adik, gembala yang baik adalah gembala yang menjaga domba-dombanya. Sama demikian juga Tuhan Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus melebihi gembala yang ada di dunia. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya bagi kita. Adik-adik mau tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus bukan gembala yang baik, kalau Tuhan Yesus cuman sekedar gembala, dia nggak akan tuh adik-adik mau merelakan nyawanya, mau berkorban, mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus gak berkorban, Tuhan Yesus gak mati di kayu salib dan bangkit lagi, kita itu semua akan hidup, tapi kita akan berujung di api neraka adik-adik. Kita jadi hidup nih, kita hidup selama mungkin 70 tahun, 80 tahun. Tapi setelah itu, setelah kita mati, kita akan masuk neraka. Dan itu berlaku bagi semua orang. Nah, karena Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus tuh memberikan nyawanya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Setelah itu manusia bisa bebas dari yang namanya dosa. Akhirnya kita bisa memasuki yang namanya kerajaan sorga adik-adik. Kita nggak lagi setelah mati kita nggak akan lagi yang namanya masuk neraka dan disiksa. Nah jadi pesan dari Kak Jojo untuk adik-adik apa nih? Yang berhubungan dengan judul Gembala yang Baik. Nah adik-adik biasanya kalau adik-adik mendapatkan sesuatu dari orang tua atau teman, biasanya adik-adik bilang apa? Ya, terima kasih kan? Atau adik-adik bilang wah senang, terima kasih. Itu tandanya adik-adik menghargai pemberian dari orang tersebut. Nah sama adik-adik, Tuhan Yesus yang merupakan gembala yang baik dalam hidup kita juga merelakan nyawanya untuk kita. Sepatutnya, seharusnya kita menghargai anugerah Tuhan Yesus. Kita harusnya
hargai apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana Kak Jojo cara menghargai pemberian dari Tuhan Yesus? Nah, Kak Jojo kasih tahu nih, caranya untuk menghargai pemberian dari Tuhan adalah adik-adik rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sungguh-sungguh kalau ikut ibadah sekolah minggu. Jangan tidur-tiduran, jangan nonton yang lain, tapi harus benar-benar perhatiin ketika pujian, ketika mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, adik-adik harus sungguh-sungguh. Nah, itu cara adik-adik supaya adik-adik menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Adik-adik menghargai anugerah atau pemberian dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, adik-adik dapat menghargai pemberian Tuhan Yesus dengan berdoa, membaca firman, mengikuti ibadah, tapi dengan catatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, seperti demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi selalu ingat ya, bahwa kita harus menghargai pemberian dari Tuhan Yesus dengan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, Kak Jojo ada tugas nih buat adik-adik. Adik-adik harus menghafalkan ayat tadi, Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Adik-adik hafalkan, nanti adik-adik videokan, terus dikirim ke kakak-kakak pembina, bisa ke Cisusi, Kak Vera, Kak Evan, dan lain sebagainya. Oke, videonya ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, tadi sudah bersama-sama belajar firman Tuhan dari Kak Jojo tentang gembala yang baik. Nah, adik-adik tadi yang sudah mencatat kemudian tahu ayat hafalannya, segera ya kirimkan video ayat hafalan kalian ke kakak-kakak pembina kelas masing-masing. Ada pengumuman yang Kak Yunus mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama, tadi di awal kita sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini akan tetap terus dilakukan setiap hari Minggu. Kemudian di bulan Desember, celengan persembahan ini akan adik-adik bawa ke gereja untuk dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua, tetap jaga kesehatan buat kita semua. Adik-adik yang sudah bersekolah tatap muka, adik-adik juga perketat untuk protokol kesehatannya. Kalau bisa bawa maskernya double ya, 2, yang 1 ditaruh di tas. Kemudian jangan berkerumun dengan teman-teman yang lain meskipun di sekolah. Kemudian batasi jarak satu dengan yang lain juga. Kemudian yang ketiga, tetap minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Karena pandemi ini belum selesai loh adik-adik. Adik-adik tetap jaga diri kalian ya. Pokoknya kalian tetap harus semangat. Karena di dalam tubuh kita ada jiwa yang kuat ketika kita mengandalkan Tuhan. Yuk bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah gereja anak Holy Kid. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati papi, mami, koko, cici, dede. Semuanya Tuhan yang boleh mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Berdoa juga buat kakak-kakak pembina yang boleh melayani Engkau Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan, kesehatan buat kakak-kakak kami. Berdoa buat Opa Oma Pasca, berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Bethel Tabernakel Tasikmalaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan akhiri ibadah pada hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.